Cumi ini akan saya masak cumi hitam ya teman-teman ya. Jadi tinta yang ada di dalamnya jangan dibuang. Cara membuang atau membersihkan cumi ini cukup simpel banget ya. Hanya membuang punggung ataupun plastik yang ada di dalam punggung cumi seperti ini, agar nanti saat kita makan ini nggak mengganggu ya teman-teman ya. Bersihkan semuanya, cukup ditarik aja seperti ini, lalu cuci dan tiriskan. Oke, setelah itu saya menyiapkan bumbu irisnya. Ada 4 siung bawang putih. Saya tambahkan dengan 6 siung bawang merah. Iris tipis seperti ini. Lalu saya menambahkan 10 biji cabai merah keriting, iris menyerong. Agar ada sensasi lebih pedas, di sini saya menambahkan 1 genggam cabai rawit hijau, iris serong juga ya. Lalu saya menambahkan dengan seruas jahe, iris tipis-tipis seperti ini. Kalau teman-teman mau digeprek juga monggo silakan. Lalu saya menambahkan dengan 1 buah tomat, potong menjadi 6 bagian, lalu potong dadu seperti ini ya teman-teman ya. Oke, bumbunya sudah selesai. Sekarang kita langsung memasaknya. Tumis 2 bawang menggunakan secukupnya minyak. Oseng-oseng seperti ini ya, agar harum. Jika 2 bawang sudah harum, masukkan jahe. Oseng-oseng kembali, lalu tambahkan dengan cabenya, masukkan aja semua. Berbarengan juga nggak apa-apa ya teman-teman ya. Oke, saya tambahkan dengan 3 lembar daun salam, 3 lembar daun jeruk, seruas lengkuas yang sudah digeprek, 1 batang serai yang sudah digeprek. Tumis kembali hingga bumbu sedikit harum ya. Nah seperti ini. Lalu saya akan menambahkan potongan tomatnya. Oseng-oseng sebentar aja, jangan menunggu tomat sampai lembek ya. Jadi oseng-oseng sebentar seperti ini, lalu masukkan cuminya. Oke, cumi sudah masuk seperti ini, gunakan api besar agar masak cuminya nggak terlalu lama ya. Untuk memasak cumi agar enggak alot, itu masaknya simple banget ya. Jangan terlalu masak lama-lama. Di sini saya menambahkan dengan kurang lebih 100 ml air. Untuk airnya juga jangan terlalu banyak air, karena biasanya cumi ini akan mengeluarkan air dengan sendirinya ya teman-teman ya. Oke, ini saya akan oseng-oseng sampai dengan warnanya sedikit pekat ya teman-teman ya. Oke, jika air sudah mendidih seperti ini, saya tambahkan dengan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu ayam. Kalau teman-teman suka manis, bisa ditambahkan gula ya. Semua tergantung selera masing-masing. Di sini saya nggak suka manis, jadi saya tidak menambahkan gula. Oke, ini saya akan oseng-oseng sampai cuminya benar-benar matang. Dan ini dia teman-teman, ini rasanya sudah enak banget. Tintanya sudah keluar seperti ini ya. Ini akan saya matikan apinya. Dan ini dia teman-teman, hasil masakan saya hari ini. Cumi hitamnya sudah matang. Dan ini enak banget ya. Ini rekomen banget dimakan dengan nasi hangat. Itu cocok banget. Nah, di sini saya ada kurang lebih 500 gram ya. Ini bunga papaya, saya ambil langsung dari pohonnya, tapi ini sudah agak sedikit layu ya, tapi masih fresh karena ini saya ambil kemarin. Jadi saya masaknya 1 hari setelah pemetikan. Nah, oke, untuk yang pertama di sini teman-teman bisa pisahkan ya bunga dari batangnya. Seperti ini, lakukan sampai dengan selesai. Jika sudah selesai, di sini saya menambahkan dengan secukupnya teri. Nah, untuk bumbunya, di sini saya menggunakan bumbu halus ya, 4 siung bawang putih, 6 siung bawang merah, 6 biji cabai merah rawit ya. Lalu dengan tambahkan 2 buah cabai merah keriting, setengah sendok makan garam, dan haluskan. Haluskan bumbu sampai benar-benar halus ya. Kalau teman-teman gak mau diulek juga boleh di blender ya. Tapi rekomen saya kalau untuk bumbu tumisan ini sebaiknya dihaluskan manual. Setelah bumbu halus lalu sisihkan. Di sini saya menambahkan 1 genggam
cabai keriting hijau ya, iris menyerong seperti ini. Kalau teman-teman nggak punya cabai keriting hijaunya bisa di skip ya, bisa hanya menggunakan bumbu halusnya aja agar nuansanya lebih rame ya, lebih enak juga. Saya tambahkan dengan cabai hijau keriting ya, lalu tambahkan dengan seruas lengkuas. Yang ini saya akan iris ya, tipis-tipis seperti ini, mau digeprek juga monggo silahkan, dan tambahkan 3 lembar daun salam. Yang pertama kita didihkan dulu air, lalu tambahkan dengan 1 ataupun setengah bungkus asam jawa. Setelah mendidih ya, masukkan bunga pepayanya. Jadi tunggu mendidih ya teman-teman ya, agar sayurannya nanti tetap hijau. Dan jangan lupa tambahkan dengan asam jawa agar mengurangi rasa pahit di sayur bunga pepayanya nanti ya. Tapi dijamin memang gak terlalu pahit, bener-bener enak banget ya. Oke, ini saya akan rebus kurang lebih selama 3 menit sampai dengan empuk. Nah, setelah 3 menit ya teman-teman ya, ini hasilnya sudah matang ya, ini sudah empuk. Saya akan angkat dan masukkan ke air dingin ya, agar sayurannya warnanya tetap hijau. Setelah dimasukkan ke air dingin, ini bisa kita peras ya teman-teman ya, peras sampai airnya benar-benar tuntas seperti ini. Dan untuk memasaknya, yang pertama goreng dulu ataupun tumis teri dengan secukupnya minyak ya. Terlebih dahulu terinya dicuci bersih. Dan oke, setelah terinya sudah harum ya dan setengah kering seperti ini, saya akan masukkan bumbu halusnya. Tumis bumbu halus, masukkan ya, seperti ini aja, nggak apa-apa, sedikit dicampur karena ini terinya juga belum seberapa kering ya, setengah kering. Lalu saya masukkan dengan lengkuas dan juga daun salam. Oseng-oseng kembali hingga bumbunya ini benar-benar harum ya, dan juga sedikit tanak gitu. Oke, untuk terinya bisa kita oseng-oseng berbarengan ya, agar aromanya itu lebih harum lagi. Nah oke, jika bumbunya sudah harum seperti ini, sekarang saya akan masukkan cabai hijaunya ya. Tumis kembali hingga cabai hijaunya sedikit layu. Oke, dan di sini saya akan menambahkan bumbu tambahannya. Bumbu tambahannya setengah sendok makan kaldu ayam. Kalau teman-teman suka manis bisa monggo silahkan ditambahkan gula ya. Nah, di sini teman-teman bisa koreksi rasanya. Jika kurang garam bisa ditambahkan garam. Tadi saya sudah tambahkan garam ya, setengah sendok makan saat menghaluskan bumbu. Jika rasanya sudah sesuai selera, teman-teman bisa masukkan daun papayanya. Jadi di sini saya tidak menambahkan air ya, hanya mengandalkan dari tumisan ataupun minyak yang tadi digunakan untuk menumis bumbunya. Nah oke, aduk-aduk hingga tercampur rata. Kalau kurang yakin, teman-teman bisa koreksi rasanya kembali ya. Siapa tahu kurang garam, bisa ditambahkan dengan garam ya. Ini saya rasa rasanya itu sudah pas banget. Rasanya itu pedas, gurih, asin, pokoknya mantep banget ya. Nah oke, ini sudah sesuai selera. Saya matikan apinya dan tumis bunga pepayanya siap untuk disajikan. Warnanya yang cantik, rasanya yang enak. Ini banyak banget loh penggemarnya, terutama ibu-ibu seperti saya ya. Ini pokoknya bisa langsung habisin nasi, tinggal ditambahin dengan lauk, tempe goreng ataupun kerupuk, itu sudah enak banget ya. Yang pertama di sini saya ada 8 buah tahu, saya potong tipis ya, sedikit tipis dan melebar seperti ini. Dan saya tambahkan dengan 2 buah kentang, kentangnya dengan ukuran besar ya teman-teman ya. Saya potong memanjang. Untuk potongannya sesuai selera masing-masing ya. Karena di sini anak saya suka digadoin gitu, jadi saya masak memanjang aja seperti ini. Oke, saya tambahkan dengan 3 buah cabai merah keriting, iris juga memanjang.
Lalu saya tambahkan dengan 3 buah cabai hijau ya. Ini cabai hijau keriting, iris juga memanjang. Lalu untuk bumbu halusnya ada 2 butir kemiri maksudnya ya. Ada 2 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, secukupnya cabai rawit hijau, lalu tambahkan dengan 1 sendok teh garam. Jika semua sudah masuk, bisa haluskan bumbunya. Jika bumbu sudah halus seperti ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu ya teman-temannya. Dan sekarang di sini saya akan menggoreng tahunya terlebih dahulu. Goreng tahu sampai warnanya kecoklatan ya dan juga kering. Oke, tahunya jangan lupa untuk dibolak-balik agar warnanya coklat merata. Jika warnanya sudah coklat dan kering seperti ini, sekarang saya akan angkat dan tiriskan. Untuk tahu teman-teman bisa diganti dengan tempe juga ya, semua tergantung selera masing-masing. Oke, jika tahu sudah diangkat, sekarang saya akan menggoreng kentang ya. Masukkan semua kentangnya, kita goreng sama aja ya seperti tahu. Kita akan goreng sampai sedikit kering ya dan berwarna kecoklatan. Jika sudah kecoklatan seperti ini, sekarang bisa diangkat dan tiriskan. Dan oke, jika tahu dan juga kentang sudah selesai digoreng, sekarang kita langsung menumis ini ya teman-teman ya, bumbu halusnya. Tumis bumbu halus menggunakan secukupnya minyak. Tambahkan dengan 1 batang serai yang sudah digeprek, lengkuas yang sudah digeprek, dan juga 3 lembar daun salam. Tumis hingga bumbu benar-benar kering ya. Lalu tambahkan dengan secukupnya air. Aduk-aduk hingga tercampur rata, dan saya akan menambahkan bumbu tambahannya. Ada setengah sendok teh kaldu ayam, 1 sendok teh gula pasir, lalu saya tambahkan dengan 3 sendok makan saus tiram dan 5 sendok makan kecap manis. Aduk-aduk kembali hingga tercampur rata. Jika teman-teman kurang manisnya, bisa ditambahkan dengan gula pasir ya ataupun gula merah. Di sini tadi saya menggunakan 1 sendok teh. Nanti gampang kalau kurang manis bisa ditambahkan. Aduk-aduk. Nah, teman-teman bisa koreksi rasanya ya. Jika rasanya sudah sesuai dengan selera, bisa masukkan tahunya, kentangnya, dan juga cabenya. Aduk-aduk kembali hingga tercampur rata. Dan oke, ini masaknya itu simple banget. Kita oseng-oseng sebentar aja ya, hingga bumbunya meresap ke dalam kentang dan juga tahu seperti ini. Nah, ini dia teman-teman hasilnya ya.